Lagi tergantung kita seberapa kemampuan kita menggunakan akal kita. Jadi apa? Alatnya, perangkatnya itu sudah disediakan oleh Allah, dikasih nih akal, ini pikiran. Iya. Tergantung mau dipakai enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat ngaji cerdas yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali lagi bersama saya dan Fatih 1453, tentunya di channel YouTube Ngaji Cerdas yang insya Allah akan mencerdaskan umat. Tentu bagi mereka yang mau berpikir. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia saat ini kami dari tim Ngaji Cerdas kedatangan tamu yang sangat spesial, Masya Allah, yang sudah tidak asing lagi kita ketahui, yaitu adalah Umi Irene Handono. Masya Allah. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Umi apa kabar? Baik, alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Sangat senang sekali Umi, kami dari Ngaji Cerdas bisa wawancara dengan Umi. Masya Allah. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat, ya. Alhamdulillah. Tentunya juga semoga menginspirasi bagi sahabat Ngaji Cerdas ya Umi ya. Insya Allah. Mudah-mudahan demikian. Masya Allah. Dan kita akan berbincang-bincang dengan Umi Irene, tentunya yang kita akan ambil kisah inspiratifnya bersama untuk kita menjadikan ibroh supaya kita bisa menguatkan akidah kita bersama, khususnya bagi muslim yang sudah lahir, yang sejak lahir ya Umi ya. Alhamdulillah. Baik, tapi sebelum ke Umi Irene Handono, alangkah baiknya bagi sahabat Ngaji Cerdas yang belum dukung channel ini dengan cara subscribe, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan like, komen, dan share ke teman-teman yang lainnya. Semoga menjadi pahala jariah untuk kita semua insya Allah. Langsung ke Umi Irene Handono. Masya Allah. Umi Irene, mohon izin mau bertanya-tanya sama Umi Irene. Silakan. Masya Allah. Umi Irene, seperti yang kita ketahui bersama, mungkin dari video-video yang banyak Umi beredar di media sosial, Umi juga dulu selain beragama Katolik ya Umi ya, Umi juga pernah menjadi biarawati ya Umi ya. Jadi pernah menekuni kehidupan menjadi biarawati ya. Baik, itu boleh nggak diceritakan gimana? Ya sebenarnya ini sudah banyak sekali yang beredar ya, ada di mana-mana begitu. Namun pada intinya kenapa Umi masuk ke biara adalah keinginan untuk hidup lebih baik. Oh iya. Hidup lebih baik yang dalam istilah kita adalah mendapatkan ridha Allah. Karena Umi nampak dari yang kelihatan pada Umi adalah biarawati itu kan rapi, tertata, ya. Ya, itulah kehidupan yang indah menurut Umi demikian. Nah, masuklah Umi ke biara dan saat di sana pun Umi mendapatkan penugasan untuk kuliah di Institut Filsafat Teologi. Jadi berarti di biara juga mendapatkan pendidikan biarawati dan juga Umi kuliah lagi di Filsafat Teologi. Sampai pada suatu saat Umi mendapatkan dialog ya. Jadi dialog juga kuliah ini dalam berbagai katakanlah untuk pendekatan perbedaan agama, perbandingan agama. Mereka selalu mengatakan bahwa Islam itu agama yang jelek. Buktinya di Indonesia yang miskin
kebanyakannya orang Islam. Islam di Indonesia juga selain miskin juga banyak yang bodoh. Jadi gelar Islam agama yang jelek itu selalu melekat pada mereka. Terus jelek lagi dilihat yang namanya diskriminasi terhadap perempuan itu di Islam. Mereka menyatakan, lihat aja misalnya orang-orang Arab itu kalau berjalan laki-lakinya di depan, perempuannya di belakang. Sampai kalau masuk kendaraan taksi misalnya, maka laki-lakinya masuk duluan, perempuannya ditinggalin di belakang. Belum lagi, Islam itu kasar. Apalagi setelah 9/11, Islam itu teroris. Kalau zaman sekarang radikal. Betul. Dan seperti ini, keadaan seperti ini nggak heran gitu loh ya. Dari zaman dahulu pun, sudah begitu banyak fitnah, hujat, caci maki terhadap Islam. Dan yang paling banyak dicaci maki, difitnah, dihujat dan sebagainya, mengalami karakter assassination, itu siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Sampai hari ini nggak selesai. Ada yang namanya Charlie Hebdo gitu ya, macam-macam. Sampai Geert Wilders gitu kan. Sampai sutradaranya juga kemudian masuk Islam gitu kan. Macam-macam. Dan kemudian setelah ditampilkan bahwa Islam itu bodoh, Islam itu kumuh, Islam itu malas, gitu. Islam itu miskin dan sebagainya. Ya tentu Umi ingin semakin tahu lagi. Karena dikatakan oleh mereka, bahkan misalnya Salman Rushdie ya, mengatakan ayat setan ya. Al-Quran itu ayat setan ya. Subhanallah. Itu perkembangannya kan menjadi ke sana. Jadi saat itu pun Umi semakin ingin tahu gimana sih sebenarnya Islam itu menurut Al-Quran. Bukan menurut. Jadi baku ya, baku, bukan menurut penyampai gitu ya. Bukan menurut orang ya, tapi menurut sumbernya sendiri. Nah kemudian Umi mengajukan minta izin ya, minta perkenan apa boleh Umi belajar Al-Quran. Silakan Anda pelajari, tapi jangan lupa tugas Anda itu untuk mencari kekurangan Islam, kelemahan Islam. Subhanallah. Dan alhamdulillah dengan susah payah ya, dibilang susah payah yang berat juga enggak sih sebenarnya. Karena apa? Karena mereka mempunyai perpustakaan yang lengkap. Termasuk Al-Quran pun ada. Ada, Mi? Ada. Malah pertama kali Umi ambil, Umi bawa pulang ke Biara. Malamnya Umi mau belajar, saat itu bingung. Kitab ini mana yang depan, mana yang belakang, mana yang atas, mana yang bawah. Umi lihat hurufnya tambah bingung lagi, kayak cendol, kata orang Betawi. Gak mungkin Umi bisa baca ini. Gak mungkin dalam waktu singkat Umi bisa mempelajari bahasa ini, tulisan ini. Apalagi belajar apa namanya membaca, nggak mungkin tanpa ada panduan. Bagaimana memasukkan ustadzah ke dalam biara? Nggak mungkin loh. Alhamdulillah Umi saat itu ingat ada Al-Quran
yang memakai terjemah di sampingnya. Jadi huruf hijaiyah terus ada terjemah. Bener, Umi ke perpustakaan, besoknya Umi ambil, ketemu Umi ambil, Umi bawa pulang. Tapi kembali lagi, karena Umi nggak mengerti cara bacanya, ya Umi perlakukan seperti huruf Latin. Buku-buku biasanya. Ya no? Dari kiri ke kanan. Nah ini kan kebalik, kanan ke kiri. Dan akibat karena tidak mengerti itulah, maka yang Umi baca itu ayat-ayat justru yang letaknya di belakang. Masya Allah. Kan keliru itu bukanya. Disitulah Umi temukan surat Al-Ikhlas. Pas lembaran belakang itu kan, Umi buka ketemunya surat Al-Ikhlas. Qul wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang terjemahnya Umi saat itu hanya mampu terjemah. Katakanlah bahwa Allah itu ahad, Esa, satu. Langsung komen dari dalam hati Umi menyatakan, ya memang Tuhan itu satu, nggak mungkin dua, nggak mungkin tiga, dan seterusnya. Nah ini yang benar. Paham kan? Paham. Nah ya ini yang benar, satu. Dan satu yang bagaimana? Dijelaskan dalam surat Al-Ikhlas. Satu yang tidak bergantung pada apapun, tapi segala sesuatu bergantung pada Dia. Masya Allah. Tidak ada yang menyerupai Dia. Tidak ada yang makhluk yang mampu menyerupai Dia. Dia tidak mempunyai anak, tidak mempunyai bapak. Berarti apa? Tidak punya keturunan dan juga tidak punya leluhur. Lah ya kalau ini memang benar ini. Lah kalau ini benar, nah itu. Lah kalau ada dua, ada tiga dan seterusnya, berarti dia bukan Tuhan, tapi dia adalah ciptaan. Dia bukan Allah, tapi dia ciptaan Allah. Dia adalah makhluk. Gak ada yang setara dengan dia. Gak ada yang menyamai dia. Dan dia gak perlu siapapun, tapi semuanya perlu kepada dia. Masya Allah. Nah ini heran kan Umi? Kok di sini justru pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam hati Umi tentang Trinitas, jawabnya kok di sini? Oh gitu. Oh berarti Umi sempat meneliti juga tentang Trinitas. Loh iya wajib. Oh Masya Allah. Ya kan? Itu wajib, itu namanya sejarah gereja. Ya, sejarah Tuhan itu wajib itu. Wajib untuk diketahui. Lah ini sehingga Umi bawa untuk berdiskusi dengan dosen-dosen Umi. Cukup panjang. Boleh diceritakan? Sebenarnya sudah ada di banyak penuturan Umi. Umi bertanya bahkan tentang meja. Tentang meja. Mantan siapa yang buat meja? Nah mungkin meja itu ada dengan sendirinya. Pasti ada yang buat. Ada yang buat. Ya, bukan kayu. Terus langsung lanjut sampai pada siapa menciptakan manusia? Sampai kemudian Umi menyatakan tentang susunan di dalam strata masyarakat. Kalau di Indonesia ada RT, RW, ada lurah, ada camat dan sebagainya.
Pater, siapa yang melantik RW? Mungkin enggak camat dilantik oleh RT. Kenapa Anda tanya begitu? Ya, karena Konsili Nicea 325 Masehi, Yesus dilantik jadi Tuhan. Yang melantik siapa? Kaisar Konstantin. Bagaimana mungkin Tuhan dilantik oleh manusia? Bagaimana mungkin seorang camat dilantik oleh seorang RW? Bagaimana mungkin jenderal dilantik oleh kopral? Nggak masuk akal ya? Nggak masuk akal. Banyak sekali pengandaian yang Umi ajukan dan yang tidak bisa dijawab. Insyaallah. Ya, sampai kemudian setelah mendapatkan surat Al-Ikhlas itu, Umi jadi semakin ingin tahu apa isi daripada kitab suci Al-Quran. Insyaallah. Sehingga Umi semakin mempelajari sampai bertemu dengan berbagai ayat, sampai misalnya ketemu dengan Al-Hujurat ayat 13. Masya Allah. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'ban wa qabaila lita'arufu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sadaqallah. Masya Allah. Bahwa Allah menciptakan manusia itu terdiri dari laki-laki dan perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, bernegara-negara. Tujuannya berbagai warna kulit juga ya. Tujuannya untuk saling kenal mengenal. Apa yang dimaksudkan saling kenal mengenal? Bersosialisasi, Bersaudara. bersaudara. Betul. Bersaudara. Saling kenal mengenal, mengenal wataknya, mengenal pemikirannya, mengenal budayanya, mengenal peradabannya, mengenal keilmuannya. Sesungguhnya manusia yang mulia di hadapan Allah itu orang yang bertakwa. Apa artinya? Islam itu bukan agama ras, suku, atau agama bangsa. Siapapun dia, yang mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Bukan karena warna kulit, bukan yang lain-lain lagi, tapi karena masalah ketakwaan. Bahwa kemudian umat Islam itu berpecah belah, ya memang, mohon maaf, itu oknumnya. Agamanya tidak mengajarkan begitu. Itu oknumnya. Nah, kalau kita mau menunjuk ke lebih jauh lagi, ya memang itu agenda. Makanya di sini kita selaku umat Islam harus paham, kita ini berislam bukan untuk berpecah belah. Kita berislam itu untuk bersatu, bersatu dalam iman dan akidah, bersatu, saling mendukung untuk menjadi kafah. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Nah, jadi kalau ada orang Islam berpecah belah itu bukan agamanya, Oknum. manusianya, oknumnya itu. Nah, terus kenapa dia begitu? Ya karena dia mendapatkan propaganda yang salah. Yang sudah diagendakan sebenarnya. Iya, agenda itu yang dia ikuti. Seperti tadi Umi menceritakan,
Dikatakan bahwa perempuan dalam Islam itu tertindas. Buktinya laki-laki Arab itu katanya perempuannya di belakang. Kalau Barat kan lain, perempuan di depan. Ladies first. Ladies first, gitu kan ya. Banyak yang terkecoh. Karena apa? Penilaiannya sepihak. Ayolah kita lihat berbagai pihak, multidimensi. Islam diletakkan di belakang, sedangkan laki-laki di depan adalah bentuk pertanggungjawaban. Dia imam, dia pemimpin, dia penanggung jawab keluarganya. Janganlah keluarganya ditaruh di depan, dia diamankan oleh keluarganya, tapi dia mengamankan keluarganya. Namanya mengamankan itu di mana? Mana ada orang mengamankan itu ditaruh di depan? Ya nggak? Namanya mengamankan itu di belakang dong. Kalau sini kena tembak nih, dor misalnya ya, yang kena yang kena siapa? Yang di depan. Yang di depan. Ya kan? Yang di belakang aman. Sure. Jadi itu hanya framing ini. Framing. Jangan hanya omong kosong. Omong kosong. Perempuan dihormati maka ditaruh di depan. Ya kalau kamu ditembak nanti yang kena perempuanmu. Kamu selamat. Kan itu. Kamu misalnya perempuan taruh di masuk mobil dulu. Taksi. Kalau taksinya lari, mau apa dia? Makanya laki-laki masuk taksi dulu. Setelah dia duduk di dalam, dia lihat keadaan yang ada di dalam taksi, aman, masuk si perempuan. Iya kan? Masya Allah. Nah itulah makanya, mohon maaf, Islam itu sebenarnya agama yang cocok untuk orang yang mampu berpikir. Yang mampu berpikir, Masya Allah. Terus sebenarnya kalau orang nggak mampu berpikir gimana masuk Islam? Ya kenikmatannya itu mohon maaf tidak seperti kenikmatan yang dirasakan oleh orang berpikir. Masya Allah. Jadi Islam itu untuk seluruh umat manusia. Jangan mengatakan, oh kalau begitu hanya profesor-profesor saja yang masuk Islam. Enggak begitu. Tapi kenikmatan Islam akan semakin banyak dinikmati oleh orang-orang yang mampu menggunakan fikirnya. Akalnya. Akal. Jadi sampai ada kajian yang bagus, akal menuju iman. Masya Allah. Iya. Karena yang bisa dimanfaatkan dari manusia itu hanya akal untuk mencapai keimanan. Karena kalau mengandalkan fisik mungkin nggak bisa. Nggak bisa mengandalkan emosi juga nggak bisa. Mengandalkan klaim apa lagi? Nggak bisa. Kayaknya. Nah ini justru kontradiktif dengan agama yang sebelum peluk sebelum Islam ya, yang sangat kontradiksi. Adam kan tahu gimana. Jadi pokoknya percaya aja dulu, tapi saya nggak ngerti gimana saya mau percaya. Justru itu kamu percaya dulu baru kamu mengerti. Jadi berarti gimana? Fikir itu di belakang. Di belakang. Jadi tidak sama. Jadi konsep imannya pun tidak sama. Oke, nanti kalau kita berbicara ke situ malah ini ya. Kembali lagi, mau nggak mau harus mikir untuk dapat Islam. Masya Allah. Kan kalau mohon maaf nih ya, kalau di dalam Islam kan kita harus yakin dahulu yang goib seperti surga seperti itu. Goibnya Allah. Dan
kekuasaan Allah dan seterusnya. Itu kan beda ya. Umi Stop. Kenapa kok kita beriman dulu untuk bil ghaibiynya Allah? Nah, ya silakan. Karena akal kita nggak nyangkau. Fasilitas yang kita miliki ini, panca indera kita nggak mampu menjangkau itu. Contoh nih, ya, mana nih? Kenapa dalam Islam itu tidak? Orang Islam ngaku punya Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi fotonya kok nggak punya. Iya. Tapi patungnya kok nggak punya. Lah, kalau kita ngomong foto, kalau kita ngomong tukang lukis ya zaman itu ya, kita ngomong pemahat, pematung banyak, di mana-mana ada bisa dijumpai. Oke. Orang kaya dalam Islam tidak kurang-kurang. Sampai hari ini harta Utsman bin Auf itu dirasakan sampai hari ini duitnya Utsman bin Auf. Masih ada di masih ngalir terus. Konglomerat mana di luar Utsman bin Auf yang mampu seperti itu? Ayo. Yang barat, tunjukkan yang mana? Bill Gates kayaknya kalah ini. Oh, udah ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Bill Gates mampu bertahan berapa generasi? Kita saksikan aja nanti. Jangan-jangan dia mati selesai sudah. Tapi ini Utsman bin Affan hidup pada abad ke-7 sampai hari ini hartanya itu konkret dan uangnya tetap ngalir. Masya Allah. Betul nih. Ayo coba mana tandingannya? Nggak ada tandingan. Tapi dikatakan fitnahnya kan Islam itu miskin. Nah ini satu contoh aja sudah terjawab. Baik, balik lagi ya. Panca indera kita itu bukan segala-galanya. Jangan terlalu pede sama panca indera. Ya, jangan inilah, jangan dianggap dia segala-galanya. Enggak. Contohnya apa? Bisakah Anda melihat bentuknya udara dan ya katakanlah bentuknya udara atau warnanya juga bolehlah, bisa nggak? Sampai saat ini belum bisa. Pertanyaan Umi balik. Jadi udara itu ada atau enggak? Ada. Ada atau enggak? Ada. Bagaimana Anda bisa mengatakan ada? Karena bisa dirasa. Bisa dirasa. Tapi nggak bisa melihat. Nggak bisa dilihat. Terjawab kan? Masya Allah. Jadi panca indera kita itu bukan segala-galanya. Penglihatan mata kita bukan segala-galanya. Rasulullah SAW konkret ada, jejaknya ada, dalam sejarah lengkap. Dari semua nabi, sejarah tentang Rasulullah paling lengkap. Mulai bangun tidur pagi sampai tidur kembali di malam hari, semua ada. Paling lengkap dari semua nabi. Konkret. Ya toh? Sampai kuburnya di mana kita tahu. Semua, tidak ada yang dirahasiakan. Betul kan? Betul. Nah, jadi itu adalah sesuatu yang bisa kita lihat. Tapi balik lagi. Ya. Tapi kalau kita berbicara Rasulullah kok tidak ada fotonya? Rasulullah kok tidak ada patungnya? Iya, karena apa? Sengaja memang kita umat Islam dilarang oleh Allah, ya. Dan kita pun nggak sudi, nggak mau, dan kita sepenuhnya taat pada Allah, maka tidak ada seorang pun yang menggambar-gambarkan Rasulullah. Masya Allah. Apalagi mematungkan. Kenapa? Supaya Rasulullah tidak dikultuskan. Masya Allah, tabarakallah. Karena pengultusan itu kan dimulai dengan apa? Gambar. Terus dipatungkan. Berikutnya dikasih bunga, dikasih dupa, menyan, ya, banyak macam. Terus kasih lilin. Habis itu gimana? Berlutut.
Habis berlutut gimana? Memohon. Makanya di dalam surat Al-Isra ayat 1 Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi abdihi lailam, dan seterusnya. Ini Subhanalladzi, maha suci Allah ya, yang telah memperjalankan siapa? Hambanya. Abdi. Loh, ini ayat, ini kalam Allah. Ini tercatat di dalam Al-Isra ayat 1. Abdihi. Jadi bukan tanpa sebab. Ayat Al-Quran ini syarat dengan makna. Seluruh ayat Al-Quran itu syarat dengan makna. Kenapa kok Allah menyatakan abdihi? Mengapa Allah Subhanahu wa taala misalnya tidak menyatakan dalam firman-Nya adalah Muhammad? Ya. Tapi ini kan abdihi. Ya, untuk mencegah jangan sampai Rasulullah SAW mengalami seperti yang dialami Nabi sebelumnya. Siapa Nabi sebelumnya? Nabi Isa alaihissalam. Yang dikultuskan dan dipertuhankan tahun 325 Masehi. Dipertuhankan, Umi? Iya, dilantik jadi Tuhan. Sejak 325, sebelum 325 belum. Konkret kan? Itu. Malah juga banyak orang mengatakan salib itu simbol Kristen. Ya, salib menjadi simbol Kristen itu adalah setelah kemudian pada masa Nabi Isa alaihissalam masih hidup, maka salib itu masih sebagai simbol mereka yang melakukan perbuatan kriminal. Karena salib adalah hukuman untuk para pelaku perbuatan kriminal. Simbol yang diberikan oleh Nabi Isa terhadap agama yang dia pimpin adalah ikan. Yes. Nah, kok bisa ikan nih? Ya, nanti deh. Itu dia di YouTube Umi. Baik, Umi. Insya Allah ya. Ya, jadi apa namanya, beda ya dengan agama Umi sebelumnya, bahwa Islam itu ada fase di mana mengimani dahulu, akan tapi indra ini nggak menjangkau itu seperti surga. Dan kalau sebelumnya kan, kalau agama Umi sebelumnya mungkin nggak mengandalkan itu ya, mengandalkan hanya imani saja dan seterusnya. Umi, mohon izin ke pertanyaan selanjutnya, Umi. Di dalam video Umi beberapa yang sudah banyak sekali, Umi pernah menjelaskan apa tentang misionaris. Subhanallah, sekarang kita melihat banyak sekali ya misionaris yang bertebaran dan seterusnya. Mau nanya sama Umi Irene, apa sih yang mendorong dia kuat untuk mendakwahkan ya dalam tanda kutip ya, kekristenan itu? Dan mungkin bisa berbagi juga nih pengalaman Umi nih, dan supaya sahabat ngaji cerdas biar tahu apa sih misionaris dan apa sih metode-metodenya begitu, Mi. Kita sekarang lihat dulu pola dakwah. Pola dakwah. Pola itu patron ya. Jadi melaksanakan dakwah itu harus bagaimana? Ya. Jadi ada polanya kan, ada patronnya. Nah, pola dakwah Islam bagaimana? Antara lain ayat yang mudah kita jumpai, la ikraha fiddin dan lakum dinukum waliyadin. Buktinya dalam sejarah terungkap sampai ketika Islam itu menguasai 2/3 dunia.
Tidak ada ceritanya sebuah negeri yang dipimpin oleh orang Islam maka seluruh penduduknya harus Islam, dipaksakan. Tidak ada. Setuju. Ya, seluruh perjalanan sampai hari ini. Kalau ada tunjukkan, buktikan. Jangan cuma ngomong, gitu ya. Jangan cuma klaim, tapi buktikan bahwa dia dipaksa jadi Islam. Kalau nggak mau, pancung. Katanya kan itu. Katanya berbagai fitnah kan Islam itu main pancung kan gitu ya. Oke. Terus tadi kemana pertanyaan tadi? Misionaris. Misionaris. Oke. Dakwah Islam merambunya, patronnya jelas ya. Jelas. La ikraha fiddin, lakum dinukum waliyadin. Dalam Kristen bagaimana? Ini kan harus kita lihat dua-duanya. Simbolnya pengadilan itu apa? Timbangan. Timbangan. Jadi keadilan itulah timbangan. Kita menimbang sebuah agama, ya, juga secara adil kita melihat dua buah agama sampai Umi hijrah itu kenapa? Ya timbang dua-duanya. Itu ya. Jadi bukan unsur menjelekkan, enggak. Ini unsur pilihan. Ya, pilihan yang adil. Ya kita nggak adil kalau hanya melihat satu. Kalau mau adil ya lihat dua-duanya. Kalau dua, kalau tiga ya lihat tiga-tiganya dan seterusnya. Ya. Oke. Sekarang ini tadi Islam begini. Nah ini di dalam agama yang dulu bagaimana? Coba lihat di dalam Injil Matius dan Markus, merujuk dua, Matius dan Markus. Pergilah ke seluruh dunia, kabarkanlah Injil kepada segala makhluk, jadikan mereka sebagai muridmu. Satu lagi, menyebarlah ke seluruh dunia, kabarkanlah Injil, jadikan mereka semua muridku, baptislah mereka. Ini patronnya. Jadi disuruh apa? Nyebar ke seluruh dunia. Disuruh apa? Menginjili. Terus dibaptis, dijadikan murid. Ya kan? Ya, taat pada instruksi, gitu kan? Instruksinya apa? Membaptis seluruh dunia. Nah ini loh. Di sini instruksinya membaptis seluruh dunia. Lah misionaris ya harus membaptis seluruh dunia. Nah Islam mengatakan sebaliknya. Lakum dinukum waliyadin. La ikraha fiddin. Sama? Enggak sama. Nah kenapa misionaris getol? Ayatnya ada. Oke, untuk mempermudah lagi. Bagaimana kalau ada orang Islam tapi dia tidak sholat Jumat sampai 10 kali? Ini 5 kali, 10 kali, gimana? Kata Nabi sih gimana kafir lah gitu. Nah, jadi seorang itu Islam atau bukan dilihat dari sholatnya. Ya. Jadi kalau dia taat, ya dia sholat. Kalau dia nggak taat, dia nggak sholat. Kemudian kalau dia nggak sholat, mati masuk surga atau neraka? Neraka. Karena nggak taat kan? Nggak taat. Karena nggak taat dia nggak sholat. Karena nggak sholat dia pun nggak masuk surga. Maka dia masuknya ke neraka. Jelas. Jelas. Alurnya jelas ya. Sekarang ini ada perintah di sini ini perintahnya adalah mengkristenkan dunia. Matius dan Markus tadi kan.
Bagaimana kalau ada misionaris tidak mampu mengkristenkan orang lain? Bagaimana kalau ada di kalangan mereka mengabaikan perintah ini? Orang Islam diperintahkan sholat, nggak sholat masuk neraka. Nah kalau ini mereka diperintahkan menginjili, melaksanakan misi. Kalau nggak dilaksanakan gimana? Masuk mana ini? Masuk mana ini? Bagi mereka, ya masuk neraka. Karena nggak melaksanakan, maka mereka gencar. Terus kemudian ditambah lagi dengan apa? Ditambah lagi dengan, mohon maaf, ada upahnya. Iya. Permen-permennya itu ada. Kalau nggak salah perpuluhan. Ya, gereja memang melakukan perpuluhan sampai hari ini di Jerman misalnya. Nggak tahu sudah dicabut atau belum, tapi sudah terjadi demo di Jerman beberapa bulan yang lalu. Rakyat Jerman menolak tentang undang-undang pajak bagi Tuhan. Jadi Tuhan pun memungut pajak. Makanya di Barat itu banyak arus meninggalkan gereja. Gereja sepi di Barat. Ya contohnya di Jerman ada undang-undang yaitu pajak untuk Tuhan. Tuhan minta pajak. Insya Allah. Artinya memang ada keuntungan pribadi yang mereka dapatkan. Itu baru situ. Nah, bagaimana kalau kemudian Anda meneliti lebih jauh lagi tentang programnya Rands Corporation? Ya, nah? Bagaimana kalau Anda meneliti lebih lanjut lagi bagaimana tentang Rockefeller dan sebagainya? Ya, memang mereka kan orang pinter kan. Ya. Banyak orang awam terkesima. Loh, mereka kan semuanya intelektual, mereka kan orang pinter, masa mereka enggak ngerti? Ya karena konsep imannya tadi. Apa saja kata petinggi mereka terima. Ya. Sementara mereka ini sudah mempelajari sejarah Islam. Ini Moshe Dayan, masih ingat Moshe Dayan ini siapa? Petinggi Israel yang lalu. Moshe Dayan dia mengatakan menghadapi orang Islam itu ternyata malas membaca. Orang Islam itu ternyata nggak ngerti sejarah. Ya benar ya dia bilang. Benar, untuk saat ini dia benar. Tapi saat lalu enggak. Orang Islam itu semua tahu tentang sejarah Islam. Tapi generasi sekarang ini orang Islam itu tidak mengenal sejarah. Saat yang lalu mereka tahu tokoh-tokoh Islam itu siapa. Dan mereka bangga, aku keturunan dari bangga. Sekarang kakeknya siapa seringkali mereka tidak ngerti. Subhanallah. Ibarat kacang lupa dengan kulitnya. Mereka ini yang ingin Umi sampaikan, mereka ini memang getol mempelajari sejarah Islam. Tapi di sisi yang lain mereka berbuat umat Islam dilupakan, diprogram lupa dari sejarah Islam. Pelajaran sejarah di negeri kita beda dengan pelajaran sejarah di negeri yang lain. Contoh, pelajaran sejarah di Indonesia tidak ada bentuk pemerintahan khilafah, itu tidak ada. Iya. Tapi di Australia
yang kapitalis, yang berideologi kapitalis gitu. ya kan? Di Australia, betapa Umi kaget, ternyata apa? Buku pelajaran sejarah mereka mengajarkan tentang macam-macam sistem pemerintahan, termasuk mengajarkan tentang sistem pemerintahan khilafah. Masya Allah. Australia. Australia. Padahal mayoritasnya orang-orang kafir semuanya. Mereka lebih tahu dari kita. Masya Allah. Sungguh disayangkan sekali ya, Umi ya, keadaan kita saat ini ya, melupakan beberapa Malah sejarah. orang Islam yang awam kadang-kadang masih banyak yang kita jumpai ISIS. Oh makanya ISIS itu Islam, tapi Islamnya yang fanatik itu ISIS. Loh, bodoh banget. ISIS itu yang buat siapa? Inggris dengan sekutunya. Yahudi Inggris dengan sekutunya. Jadi kemakan, ke framing umat kita. Gitu. Masya Allah. Apalagi nanti ada remaja yang mengatakan, makanya Islam ya Islam aja, tapi nggak usah fanatik. Lah, bagaimana itu? Islam ya Islam, tapi jangan ikut-ikutan radikal. Lah, ini kan bekas framing, bekas-bekasnya itu nampak nyata. Ini yang patut direnungkan kembali. Masya Allah. Artinya memang kita sebagai seorang Muslim memang harus memperdalami sejarah ini ya. Kemudian juga tadi Umi sempat singgung juga, kita harus mengetahui juga pergerakan mereka seperti apa, misionaris seperti apa gitu. Bahkan yang sempat saya dengar juga Mi, ada juga yang misionaris yang main paksa-paksa gitu. Memang itu diperkenankan apa dalam agama Kristen Mi? Ya faktanya banyak ya. Jadi gini, kalau Anda tanya diperkenankan atau tidak, Umi balik mau tanya dulu. Boleh nggak kitab suci diubah-ubah? Nggak boleh, karena kan kitab suci Mi. Tapi nyatanya diubah kan? Diubah ya. Nah itu dia. Satu-satunya kitab suci yang tidak mengalami perubahan itu hanya Al-Quran. Al-Quran. Ya. Jadi kalau kita mau kembali kepada ayat-ayat yang memang merupakan benar-benar wahyu Allah, ya kembali ke Al-Quran. Baik. Kalau hukum-hukum mereka itu kan hukum yang dianggap benar saat ini. Suatu saat dianggap nggak benar, suatu saat dianggap kedaluarsa, ganti. Diganti Mi. Hukum bisa diganti ya. Kenapa enggak? Anggapannya seperti misalnya kita lihat nih yang ramai diperbicarakan di masyarakat. Undang-undang menyatakan presiden itu paling lama untuk 2 periode. Bisa nggak diganti 3 periode? Tergantung siapa yang buat undang-undang. Masya Allah Umi. Mohon izin untuk pertanyaan selanjutnya Umi. Ketika Umi sudah mendapatkan hidayah memeluk Islam, tentunya mungkin ada kesulitan yang Umi rasakan gitu kan ya. Dan ini mungkin juga saya rasakan juga waktu agama saya dahulu. Nah, tipsnya untuk istiqomah Umi pada saat Umi merasakan kesulitan setelah menjadi seorang muslimah, mungkin juga bisa diambil ibrohnya untuk sahabat ngaji cerdas Mi. Ya, kalau kita mendapatkan kesulitan, coba kalkulasi dulu supaya adil. Supaya kita mendapatkan kesimpulan yang benar. Jangan sampai gagal paham. Ya kan?
Jadi kalau kita mendapat kesulitan, kalkulasi. Kesulitan kita ini seberapa? Kemudahan yang sudah kita terima itu seberapa? Jangan-jangan kesulitannya sekian, kemudahannya sekian. Itu rumusnya. Jadi alhamdulillah, karena Umi menjadi Islam itu bukan karena tertarik pada manusia. Penting banget ini, insya Allah. Tapi karena Umi menjadi Islam itu justru karena tertarik pada Al-Quran, tepatnya adalah surat Al-Ikhlas, beda. Ketika kemudian ada orang-orang Islam yang melakukan oknumnya, yang melakukan penyimpangan, Umi tahu, bukan Islam nggak begitu, itu kelakuan dia tuh. Nggak ngefek. Kenikmatan, kemuliaan yang Umi dapat dibanding dengan, mohon maaf, kesulitan. Masya Allah. Masya Allah. Makanya ayat Allah itu kan, surat Ar-Rahman itu kan jelas bertanya, nikmat Allah yang mana yang kau ingkari? Mari lagi, tergantung kita. Seberapa kemampuan kita menggunakan akal kita. Jadi apa? Alatnya, perangkatnya itu sudah disediakan oleh Allah, dikasih nih akal, nih pikiran. Iya. Tergantung mau dipakai nggak? Sebab apa? Sebab akal, sebab pikiran. Kadang orang bilang akal, kadang orang bilang pikiran. Ya. Sebab apa? Akal atau pikiran itu seperti pisau. Walaupun kita punya pisau yang bagus, stainless, mohon maaf, dibeli ya, dalam bentuk tajam, jangan dipakai deh. Jangan diasah. Maka pisau itu majal. Tapi kalau pisau itu dipakai terus, demikian pula akal, kita dipakai mikir terus, tajam. Insya Allah. Betul. Makanya Umi mohon izin, banyak sekali dalam Al-Quran mungkin ayat-ayat yang mengajak berpikir, ya Allah. Afala ta'kilun, afala tadurun, afala stubzirun, afala tadaffakarun, dan lain-lainnya. Banyak banget. Artinya, insya Allah. Ya, ayat pertama yang Allah turunkan surat apa? Al-Alaq. Iqra. Coba bandingkan yang lain. Enggak ada. Baik Umi, itu kan tadi tentang kesulitannya dan tipsnya ya. Semoga bisa menginspirasi bagi sahabat ngaji cerdas, khususnya bagi mualaf, supaya tips dari Umi bisa dimanfaatkan untuk menguatkan iman dan istiqomah, insya Allah. Umi, mohon izin pertanyaan selanjutnya lagi, Umi. Di dalam Islam, Umi, antara hak dan batil kan nggak boleh dipersatukan ya, Umi ya. Itu kan pasti terpisah. Akan tetapi fenomena yang kita dapatkan saat ini, banyak sekali orang-orang yang kategorinya dia muslim nih, kan tapi mereka, mohon maaf ya, dia sholat, kemudian tapi dia masih berpacaran, contoh kecilnya seperti itu. Bahkan ada lagi yang kemudian dia merasa beriman sama Allah tapi dia menghina Rasulullah dan seterusnya. Mungkin kan ini ada kaitannya juga ya tentang Islam kafah, ya. Nah, menurut Umi bagaimana menjadi seorang muslim yang baik, Mi, untuk menjalankan Islam secara kafah? Jadi ada orang Islam tapi suka nyinyir terhadap Rasulullah. Berarti apa? Dengan pendekatan berprasangka baik, husnudon, anggap aja orang itu nggak ngerti tentang Islam. Dia Islam tapi nggak ngerti tentang Islam. Ini bahaya. Pemahaman ini adalah pemahaman sekuler.
Dan pemahaman sekuler itu memang miliknya gereja. Gereja memang harus sekuler, harus liberal. Kalau enggak, ya kan ditinggal. Tapi umat Islam, kalau kita mau kafah, ya pelajari dengan benar. Kalau Islam itu kita umpamakan, misalnya ada seorang yang mengatakan ketika diajak umroh, dia punya tabungan, dan dia untuk umroh itu apa itu ringan, karena dia biasa tiap tahun berlibur ke berbagai negara, cuman umroh. Terus apa lagi haji, dia nggak tertarik itu haji. Kenapa kok kamu nggak tertarik pada haji? Iya, gimana lagi, aku belum dapat hidayah dari Allah. Nah itu. Tapi kalau dia adalah pribadi yang kafah, Islamnya itu kafah, ya. Dia pribadi yang menyeluruh, Islamnya kafah, berpikirnya secara Islami, berbicaranya secara Islami, makannya secara Islami, pergaulannya secara Islami. Kalau dia kafah, siapa yang nggak pengen untuk terus-terusan umroh atau haji? Betul. Tapi dia salahkan, seolah-olah dia menyalahkan pihak yang lain, gitu ya. Bahkan dia menyalahkan Allah. Ya aku nggak dapat hidayah, enteng gitu. Ya udah, karena aku nggak dapat hidayah, ya aku nggak tergerak, aku belum digerakkan ke situ. Nah ini. Islam itu, mohon maaf, jangan dipahami kayak meteor, atau hidayah itu jangan dipahami kayak meteor jatuh pluk, itu bukan. Jadi seseorang itu adalah dia menjadi kafah kalau memang dia belajar. Jadi bukan nunggu meteor jatuh maka dia kafah. Bukan menunggu meteor jatuh baru dia itu kemudian punya alasan hijrah. Yang enggak. Belajar dulu. Istilahnya apa ya? Untuk kaum muda zaman sekarang apa ya istilahnya? Jangan nanggung. Jangan separuh-separuh. Kalau mau masuk surga, masuklah. Jangan cuman intip-intip aja. Di surga itu demikian teduh, sejuk, nyaman, harum. Matanya doang yang ngintip, tidak dari celah-celah pintu surga, tapi dia berada dalam neraka. Ya, ibaratnya. Jangan kayak gitu. Kalau kita ingin merasakan manisnya buah mangga, jangan cuma liatin mangga terus, makanlah. Ya kan? Ya kalau mau mempunyai rumah yang nyaman gitu ya, rumah mungil yang indah, yang sejuk gitu, ya oke. Bagi yang sudah mempunyai persiapan, bangunlah. Jangan cuman ngimpi aja. Belum dapat hidayah. Terus dapat uang dibuat mabuk, dapat uang untuk berzina, dapat uang dugem, gitu kan? Terus ada lagi uang riba, gitu kan? Jadi rentenir, gitu kan? Ya. Nggak berkah ini ya. Mengundang datangnya laknat Allah. Masya Allah. Ya, mungkin artinya juga apa namanya, Islam itu bukan agama prasmanan ya Mia, yang bisa. Bukan agama prasmanan, juga bukan agama keturunan. Jadi Islam itu way of life. Way of life, Masya Allah.
pedoman kehidupan. Kalau orang hukum mengatakan Islam itu konstitusi, Al-Quran itu konstitusi gitu ya. Sudah tahu kalau Islam agak merupakan konstitusi, kenapa masih pakai konstitusi yang lain? Insya Allah. Ya kan? Jadi belajar, makanya ikro. Kebayang nggak sekarang anak-anak sekolah yang ikut daring melulu, ya toh? Nggak pakai tatap muka, itu tambah bodoh apa tambah pinter? Mayoritas yang saya ketahui memang banyak keluhan yang dirasakan para ibu-ibu. Insya Allah. Jadi begitu ya Mia. Islam adalah agama yang mengatur untuk seluruh umat manusia tanpa terkecuali, mau dia beriman, mau dia orang kafir ya. Insya Allah itu semua Allah atur karena Allah yang menciptakan manusia itu sendiri. Baik, mudah-mudahan itu bisa menjadi penguat hidayah untuk kita untuk menjalankan Islam secara menyeluruh, Insya Allah. Umi, nah ini juga mungkin bagi sahabat ngaji cerdas ya yang ingin mengetahui Umi Irene secara jauh. Qadarullah, Umi juga membuat beberapa buku ya Mia. Nah itu Masya Allah. Nanti mungkin bisa nanti Umi jelaskan bukunya buku apa. Nanti juga bisa dijelaskan judulnya. Ada perbandingan ya antara Islam Kristen. Ada judulnya Paulus, tentang Paulus sang pencipta Kristen. Ini orang Kristen banyak yang nggak ngerti. Oh, itu khusus orang Kristen bukunya? Enggak, kita harus tahu. Jangan sampai nanti orang Islam nggak ngerti, diajak pacaran mau aja. Baik. Ini penting banget. Apalagi orang Islam kemudian di PDKT kan, anak muda PDKT, oh ini kalau di masjid ini gini jelek, kalau ini di gereja bagus. Nah, ini supaya dia ngerti. Terus ada lagi yang judulnya bukunya adalah Bible bukan Injil. Nah, ini Bible bukan Injil. Maksudnya apa? Bible itu kan kitab suci mereka, bukan Injil. Injil itu dalam arti kata wahyu Allah kepada Nabi Isa. Bible bukan Injil. Itu kan menarik. Adam udah pernah baca belum? Insya Allah dan mau baca Insya Allah. Baik. Semoga Allah berikan kemudahan untuk Adam. Amin. Baik, bagi sahabat ngaji cerdas tadi sudah disebutkan untuk bagaimana untuk buku-buku Umi, silakan nanti dipesan, nanti Insya Allah linknya kita taruh di deskripsi Insya Allah. Umi juga Masya Allah ya, sekarang saya juga ada di pesantrennya Umi Irene nih, Masya Allah. Ini di daerah Bogor ya, Sentul ya, Masya Allah. Dan Masya Allah sangat indah sekali, tadi saya sempat lihat-lihat nih, Masya Allah. Dan saya ingin bertanya sama Umi, mohon izin, apa sih yang mendorong Umi untuk kuat membuat pesantren ini, Umi? Umi itu dulu berawal juga mu'alaf ya. Kenapa sebut berawal? Ya sekarang nggak boleh lagi disebut mu'alaf. Mu'alaf itu adalah sebutan sementara. Ya. Kalau orang baru masuk Islam, nah itu mu'alaf. Nah, Umi kan bukan lagi baru. Sudah masa yang lalu gitu ya, sudah panjang. Pada saat itu Umi jatuh bangun. Mencari pembina mu'alaf itu sulit luar biasa. Umi menginginkan mu'alaf yang sekarang jangan mengalami kesulitan-kesulitan Umi dahulu. Masya Allah, Masya Allah. Umi menginginkan semua mu'alaf juga mudah banget untuk mendapatkan pendidikan asalkan dia mau. Maka contohnya bagi mu'alafah ya.
Umi sebut mu'alaf, ini mu'alafah, lebih menjurus. Mu'alaf yang perempuan, itulah mu'alafah. Mu'alafah, mereka sudah punya tempat. Sudah punya tempat untuk mendapatkan pendidikan, untuk mendapatkan naungan, untuk belajar bagaimana berperilaku menjadi seorang muslimah. Itu ada semua di sini. Nah, dalam masa pandemi seperti ini, Umi pun nggak berhenti. Maka pembinaan itu dilaksanakan secara online. Jadi nggak ada hambatan lah untuk belajar. Masya Allah. Intinya apa namanya, mualafah itu Umi buat pesantren supaya nggak terjadi lagi apa yang Umi rasakan dahulu ya. Nah, terus kenapa Umi kok tidak terima yang laki-laki? Umi merasa kurang elok atau nggak elok kalau laki-laki dibina oleh perempuan. Dan mohon maaf, dan sebaliknya ya kayak gitu sih. Lebih baik perempuan itu dibina perempuan. Karena apa? Maaf ya, karena tata cara pergaulan yang berbeda dari zamannya dulu, hijrah ke dalam agama kita itu beda. Tata cara bergaul, antara laki dan perempuan ini ya, itu beda. Kalau di sono boleh-boleh aja berjabat tangan, bersentuhan, ya, terus kemudian pinjem pundak untuk nangis dulu, ya, dibelai, dipeluk, dicium, boleh gitu loh. Perempuan. Ya kan? Boleh, laki dan perempuan seperti itu boleh. Ya. Kan? Nah, tapi kalau dalam Islam kan ada batasannya dong. Jadi lebih elok, ya, lebih nyaman, gitu, ya, lebih aman, gitu ya. Kalau perempuan ya biarlah yang membina perempuan. Nah, kalau laki-laki ya biarlah yang membina laki-laki. Makanya Umi, itu pemikiran Umi ya. Maka Umi membatasi diri. Umi hanya untuk perempuan. Masya Allah. Masya Allah. Ya, luar biasa Umi. Mudah-mudahan ya pesantren ini sampai panjang umurnya, melebihi umur-umur kita semua ya. Amin. 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 Dan mudah-mudahan menjadi amal jariah juga buat Umi ini. Amin. Dan apa namanya, hisapnya ringan insya Allah. Amin. Baik. Umi Reni, sebelum Adam tutup, ada nggak pesan-pesan untuk sahabat ngaji cerdas, baik yang dia mu'alaf ataupun dia muslim dari lahir, Umi? Fadol. Ya, makasih. Pesannya adalah jangan pernah lewatkan satu hari pun untuk sia-sia. Kita tidak tahu kapan usia kita akan berakhir. Jangan sampai kita berakhir dalam keadaan yang kufur. Maka bagi kita yang sudah mendapatkan hidayah Allah, syukuri itu. Tidak ada waktu untuk tidak mensyukuri. Demikian pula tidak ada waktu untuk tidak belajar. Belajar itu sesuatu yang menyenangkan. Belajar itu asik. Dengan belajar maka kita tidak akan menjadi gagal paham. Mudah-mudahan ini. Kalau kita mampu belajar dengan baik, insya Allah kita akan merasakan nikmatnya hidup.
dunia akhirat. Itu Islam. Masya Allah. Syukron jazakillah Umi. Sama-sama. Semoga Allah berikan kebaikan selalu untuk Umi ini, dan Allah panjangkan umurnya, Allah berikan selalu bimbingan. Amin. Hingga Umi insya Allah masuk surga insya Allah. Amin. Amin. Kita semua. Insya Allah. Umat Rasulullah sallallahu Amin. alaihi Ya wasallam. Allah. Baik, sahabat ngaji cerdas, kesimpulannya adalah Umi Iren ini adalah, tadi kalau kita tarik ya, kesimpulannya adalah Umi ini pernah aktif di Biarawati, dan kemudian juga Umi sempat juga aktif di sana. Alhamdulillah berkat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, Umi diperkenankan atau dimudahkan oleh Allah untuk membuka Al-Quran dari sebelah kanan sehingga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi juga Umi banyak sekali menyampaikan kepada kita tentang ilmu-ilmu dalam Islam, sejarah-sejarah yang intinya itu penting sekali buat kita untuk kita pelajari bersama. Mudah-mudahan dari video ini ada bermanfaat untuk sahabat ngaji cerdas dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan selalu kepada kita bimbingan, insya Allah sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin dari kami. Jangan lupa untuk share link ini sebanyak-banyaknya, semoga untuk menjadi amal jariah untuk kita semua. Akhir kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Umi. Sama-sama. Ya Allah. Nggak kerasa nih, pengen panjang padahal, cuman keburu Jumatan saya tadi.